Sementara kalau apa yang satu juga Rujukan moral. bujukan moral itu saya lihat apabila kasus atau kejadian itu pelakunya itu melanggar atau tidak sesuai dengan aturan yang ada di sekolah atau aturan yang berlaku, ya. Seperti itu, Bu. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi cara saya mengambil keputusan biasa itu saya memprioritaskan permasalahan yang langsung berkaitan dengan murid, artinya yang berpusat. Jadi wawasan atau visi kami itu dalam menyelesaikan masalah itu selalu melihat permasalahan mana yang berhadapan dengan kepentingan murid, ya. Begitu, jadi kami mengutamakan hal-hal yang berpusat kepada murid. Kemudian yang mana lagi yang lebih harus diselesaikan terlebih dahulu, yang manakah kasus itu yang mungkin lebih parah, yang bisa umpamanya mengancam keselamatan murid utamanya, ya, mengancam keamanan murid dalam belajar, maka yang hal itu dulu yang kita selesaikan. Yang begitu saya utamakan. Saya beri contoh dulu di sekolah ini, ya, pernah umpamanya terjadi pagarnya roboh, ya, pintu pagar itu roboh. Ya. Sementara mungkin ada hal-hal juga yang lain seperti ada taman yang mau diperbaiki itu hari juga karena kita mau memperbaiki sekolah, tetapi yang harus kita utamakan, prioritaskan itu perbaikan pagar, karena pagar itu kemarin sudah rubuh. Nah, itu kalau mau ditutup harus ditegakkan kembali itu pagar baru ditutup. Tapi kalau begitu dibuka lagi dia akan rubuh lagi. Ini kebetulan juga karena masih itu hari COVID dan masih pembelajaran terbatas, jadi untuk tidak ada murid yang kena dampaknya itu. Jadi sebelum memasuki pembelajaran tatap muka segera membenahi pagar tersebut, memperbaikinya. Seperti itu. Jadi kita dahulukan mana hal-hal yang sangat penting begitu. Jadi Bapak lebih memprioritaskan keamanan peserta didik itu. Iya, keamanan, keselamatan terkait jiwanya yang. Ya. Pertanyaan berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak bisa Anda lakukan selama ini, terutama dari tadi tuh kegiatannya yang tadi? Prosedurnya itu tentunya sesuai dengan aturan itu. Ketika kita mau melakukan suatu kegiatan di sekolah, tentunya kita lakukan rapat pengambilan keputusan tersebut dengan melibatkan guru-guru, kemudian merencanakannya, memasukkannya dalam perencanaan anggaran atau dimasukkan di Arkas untuk dikerjakan dengan menggunakan dana BOS. Begitu. Menurut Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, misalnya pada kasus-kasus dilema etika itu? Yang efektif diambil dalam etika, ya. Jadi yang pertama itu adalah tergantung daripada wawasan kita, ya, sebagai seorang kepala sekolah. Wawasan kompetensi seorang kepala sekolah itu harus mempunyai pengetahuan, mempunyai pengetahuan terkait aturan kedisiplinan, aturan-aturan yang apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh
dirinya sebagai seorang kepala sekolah, kemudian aturan apa yang mengikat pada guru-guru tersebut sebagai yang di bawah pimpinannya dan siswa. Itu harus kita tahu bahwa ini hal-hal yang apa yang harus mereka lakukan ya, apa kewajiban mereka. Itu yang harus diketahui kepala sekolah. Kemudian yang harus diketahui bagaimana caranya menyelesaikan ketika ada hal-hal yang melanggar ya, atau berjalan tidak sesuai dengan aturan tersebut. Bagaimana masalah itu diselesaikan tanpa menimbulkan permasalahan baru ya. Permasalahan baru utamanya yang kita hadapi itu guru adalah semuanya orang dewasa tentunya ya. Tentu kita mempunyai pendekatan istilah pendekatan POD, pendidikan orang dewasa, untuk melihat permasalahan itu ya. Seorang kepala sekolah tidak sebaiknya tidak menggunakan otoritasnya secara pribadi dalam melihat ketika ada hal-hal yang di luar aturan, tetapi kepala sekolah itu utamanya lebih efektif ketika dia menerapkan mungkin budaya positif di sekolahnya ya, merupakan menciptakan sebuah kesepakatan aturan yang harus kita sepakati bersama ya, dan ketika terjadi pelanggaran maka kita usahakan bagaimana warga sekolah tersebut yang melakukan pelanggaran itu bisa sendiri kembali menyadari ya dirinya bahwa dia telah berbuat di luar daripada aturan, sehingga dia sendiri nanti yang akan menyadari kesalahan yang diperbuat dan memperbaikinya sesuai dengan kesepakatan budaya apa yang kita bangun di sekolah ini. Baik Pak Haji, saya sepakat bahwa kita menggunakan pendidikan orang dewasa. Kalau selama Bapak pengalaman di sini, apa saja tantangan-tantangan yang Bapak hadapi dalam pengambilan kasus-kasus tersebut? Tantangan ini tadi itu yang kadang kita hadapi itu adalah kembali lagi kepada kepribadian warga di sekolah ini ya, kepribadiannya, kesadarannya terkait tugasnya atau tanggung jawabnya ya. Namun tidak perlu juga kita melihat tadi itu ya latar belakang sosial daripada orang-orang yang ada di sekolah, warga sekolah ya, karena tidak semua orang berasal dari latar belakang yang sama ya. Heterogen Pak ya. Heterogen. Namanya tingkat tingkat motivasinya ya. Seorang guru ada guru yang masih mempunyai motivasi ekstrinsik ya. Ada juga yang sudah mempunyai motivasi intrinsik atau dia mempunyai kesadaran yang tinggi terhadap apa yang dikerjakan. Ini terkadang yang menjadi tantangan kita kepala sekolah ketika menghadapi hal-hal yang itu tadi, guru-guru atau anak-anak yang masih mempunyai tantangan motivasinya ekstrinsik, dia masih menunggu hukuman atau apa. Kalau tidak ada hal seperti itu, kadang mereka masih berani untuk melanggar aturan atau kesepakatan. Sepakat Pak Haji bahwa tantangan selama ini adalah bagaimana kita bisa membuat mereka satu konsep Pak Haji ya, kembali ke walaupun berbeda individu, tapi kita bisa kembali ke konsep tujuan yang sama. Menurut Pak Haji, apakah Anda memiliki sebuah takala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Apakah Pak Haji langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, kemudian bentuknya dalam prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, jadi penyelesaian masalah itu atau waktu-waktu tertentu saya melihat sejauh mana
urgensi masalah itu untuk segera diselesaikan ya. Kalau memang harus saya mengambil otoritas ya, otoritas dari kepala sekolah untuk menyelesaikan itu harus cepat kita eksekusi. Umpamanya ya, ketika ada tugas ya, ada tugas untuk membina siswa, sementara mungkin sudah saya serahkan kepada guru, namun gurunya itu tidak ada yang mereka saling menunjuk satu sama lain. Akhirnya saya harus mengambil otoritas menetapkan salah seorang untuk mengikuti sebuah kegiatan atau bertanggung jawab terhadap satu kegiatan. Jadi begitu. Kemudian ada juga ketika hal-hal yang berkait dengan dilema etika itu terkadang juga sebenarnya perlu kita selesaikan di dalam rapat ya. Mengapa kita selesaikan dalam rapat? Itu agar teman-teman yang lain juga memahami bahwa hal ini sebenarnya hal-hal yang melanggar daripada Tuhan atau melanggar dari kesepakatan atau budaya positif yang kita terapkan, namun tidak menjauhi kesan daripada menghakimi atau mengadili atau pelanggaran. Cuma kita memberikan gambaran. Namun ketika ada guru yang mengalami itu tadi pelanggaran aturan atau apa, saya melakukannya itu secara pribadi. Artinya ya, saya panggil atau kami melakukan diskusi begitu, agak berdiskusi dulu. Mendengar dari jawabannya Bapak, berarti ada yang langsung dieksekusi hari itu juga, dan ada juga yang harus dirapatkan, dan ada juga yang secara pribadi berdiskusi berdua. Ya, makasih banyak Pak Haji. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang membantu Pak Haji mempermudah atau membantu dalam pengambilan putusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi di sekolah itu ada beberapa stakeholders atau pihak yang terlibat kepentingan di sekolah itu. Yang utama itu tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah, kepala sekolah serta guru-guru ya. Kemudian juga di sekolah kita artinya telah membentuk komite atau pengurus komite dan perwakilan orang tua siswa itu ada di sekolah. Kemudian juga ada pihak-pihak berwenang lainnya seperti dari di kelurahan atau di ada keamanan seperti Babinsa dan Kantipmas itu semua di sekolah ini sudah pernah kita libatkan ya. Yang pertama orang tua, sewaktu pertama kali setelah COVID itu kita mau mengadakan peringatan Maulid di sekolah ya. Kita tahu bahwa peringatan seperti hal tersebut itu membutuhkan biaya yang cukup besar ya. Sementara di dalam mungkin penggunaan dana BOS hal seperti itu tidak dijadikan sebuah nomenklatur untuk kegiatan itu karena relatif ya, itu ukurannya kegiatan itu. Akhirnya kegiatan itu kita rapatkan bersama komite ya, dan komite bersedia untuk melaksanakan kegiatan tersebut secara swadaya dilakukan di sekolah. Namun dalam konteks pendidikan, untuk konteks pendidikannya itu kita di sekolah atau guru lah yang bagaimana men-setting kegiatan tersebut dan mereka lah yang membiayai kegiatan tersebut ya. Akhirnya kita bisa melaksanakan suatu kegiatan untuk melibatkan pihak-pihaknya. Jadi ada beberapa kegiatan di sekolah ini yang memang kita sering melibatkan orang-orang, termasuk juga pada beberapa bulan yang lalu terkait isu adanya kriminalitas kepada anak ya, penculikan. Nah, setelah ada himbauan dari gubernur itu, maka kami segera berkomunikasi dengan pihak
Babin Kamtipmas dan Babinsa di kelurahan ini ya, karena pada dasarnya di sekolah kami ini adalah dekat dengan tempat keramaian ya, banyak orang berlalu lalang mungkin yang kita tidak tahu, jadi mereka sudah memahami apa kasus-kasus yang kita hindari itu terjadinya penculikan anak, dan dia telah ke sekolah melakukan hal-hal yang bisa dilakukan atau pencegahan kepada murid, dan juga melakukan pemantauan di sekolah ya, terkait bagaimana menjaga keamanan murid itu ya. Kadang dari kepolisian itu melakukan kunjungan pada saat anak-anak pulang sekolah itu sudah kita lakukan pihak luar. Jadi Pak Haji berkolaborasi dengan orang tua, ya, dengan organisasi lembaga-lembaga lainnya, lembaga pemerintahan lainnya, juga termasuk juga perbankan ya. Iya, ada anak-anak yang mau belajar dalam menyimpan uangnya atau bagaimana manajemennya itu, kita kerjasama dengan bank untuk melakukan gerakan menabung ya, tabungan pelajar. Di bank apa Pak? Di Bank Sulawesi, Bank Sulsel. Bank Sulsel Sulbar. Ya. Iya. Terima kasih banyak Pak Haji. Dan yang terakhir, dari semua hal yang Bapak telah sampaikan, menurut Bapak pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan khususnya di Lima Etika? Jadi pengalaman saya selama ini yang saya ambil itu ya, yang pertama kita sebagai seorang kepala sekolah tidak emosional ya, tidak emosional dalam melihat suatu masalah dan memecahkan sebuah masalah ya, tidak emosional, dan kalau perlu dipikirkan baik-baik solusi pemecahan masalah di Lima Etika itu ya. Kemudian kita melihat orang-orang yang bisa kita libatkan dalam pemecahan masalah di Lima Etika itu ya. Jadi juga kita perlu memperhatikan scientific ya, namanya istilah scientific problem solving ya. Ketika kita menyelesaikan suatu masalah, bukan berarti masalah itu sebenarnya belum pernah terjadi ya. Sebenarnya masalah yang kita hadapi di sekolah ini itu begitu terjadi juga di sekolah-sekolah lain, dan sudah pernah terjadi, dan mungkin sudah didokumentasikan dalam bentuk pengetahuan ya di dalam. Oleh karena itu karena saya juga kami juga adalah alumni daripada pendidikan calon kepala sekolah dulu ya, kita dididik beberapa bulan, 6 bulan mungkin, hampir setahun ya malam, dan disitulah apa yang kami dapatkan, apa yang kami pelajari pada diklat calon kepala sekolah pada tahun 2020 itu, 2019-2020 itu, itulah yang kami terapkan penerapannya di sini. Penerapannya terkadang memang saya ketika melihat hal-hal suatu di Lima Etika itu, memang yang pertama yang harus kita hadapi itu apakah emosi itu akan selalu juga mau mengedepankan dirinya ya dalam pemecahan masalah itu. Namun kita sebagai seorang pemimpin itu, apalagi pemimpin yang pernah mendapatkan pendidikan, kita harus mengacu kepada pengetahuan atau pembekalan yang kita dapatkan sebelum kita menduduki jabatan sebagai seorang kepala sekolah. Gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Haji atas kesempatan waktunya hari ini. Ya, sama-sama Bu. Wawancara menarik sekali dan menarik pengalaman Bapak selama memimpin di sini. Bapak di sini sudah bertugas berapa? Saya kebetulan di sini sudah bertugas baru 1 tahun. Berjalan 1 tahun. Ya, sudah lewat setahun lebih ya. Luar biasa, Bapak sudah punya pengalaman yang banyak untuk pendidikan. Ya, begitulah namanya kita bersentuhan dengan kehidupan sosial itu ya. Itu selalu ada saja masalah, ada saja gesekan.
yang perlu kita persiapkan, kita mempersiapkan diri kita bagaimana menghadapinya gitu. Kasih banyak Pak Haji. Iya, sama-sama. Menyala dikit, Mas Yoni. Tetap jadi merekam ya. Aku juga Oh, saya ini belum sih kan. 3:10. Di mana lagi pergi? Saya mau ke sekolah Pak. Sudah di sekolah? Oh, sekarang? Belum di sekolah. 3 sekolah ya? Siapa lagi kita satu? Saya merencana ke 19 Pak Haji Jamaluddin. Oh, Pak juga. Iya. Karena universiti kayaknya saya sudah berenang. Sih betul kan, kita nanti kalau lagi